Selamat datang di Good News, kabar bagus. Yes, hari ini seperti yang sudah kalian lihat di judul, hari ini aku nggak akan membawakan review barang yang harganya jutaan, tapi hanya akan membahas 5 item yang wajib kamu punya untuk alat syuting seharga kurang dari Rp200.000. So stay tune, jangan lupa subscribe, dan mari kita bahas dari yang pertama. Yang pertama, ini adalah quick release blade. Jadi kalau kamu yang punya aksesoris, berbagai aksesoris ya, tripod, stabilizer, slider, biasanya mereka punya blade tripod yang berbeda-beda. Jadi ada yang Arca Swiss, ada yang Manfrotto, ada yang lain-lain ya. Semua produsen tripod pasti punya tripod blade yang berbeda-beda. Nah, alat ini fungsinya adalah membuat semua aksesoris kamera kita yang memiliki tripod blade itu jadi seragam hanya dengan satu jenis tripod blade. Bentuknya kayak gini kurang lebih ya. Ya hanya tripod blade, tapi dia punya quick release sendiri kayak gini nih. Nah, ini yang nanti kalian akan pasang di tripod blade kalian ya. Terus nanti ini ke kamera kalian. Nah, kita biasanya kalau beli itu paketnya sepasang gini ya. Jadi dapat blade sama dapat quick release sama blade-nya ini. Nah, ini kita bisa pasang di kamera kita, di semua kamera kita ya intinya ya. Jadi kalau kamu beli 6 pasang, itu juga akan dapat masing-masing itu 6. Jadi ini bisa kamu pakai di kamera, yang ini di semua head atau di semua aksesoris kamera kita yang menggunakan tripod plate. Gunanya adalah jadi biar kita nggak ganti-ganti tripod plate setiap kita mau pindah aksesoris. Itu mempersingkat banget workflow kerja kamu. Kalau dari pengalamanku, itu ketika mau pindah dari gimbal ke tripod, kalau plate-nya beda, itu kita butuh waktu kurang lebih 15-20 menit untuk setup. Sedangkan di lokasi, itu kadang-kadang kita udah nggak punya banyak waktu kan, untuk hanya sekedar setup. Jadi alat ini bakal aku rekomendasikan. Yang pertama, buat kamu beli di harga sekitar 70.000. Kalau kamu pinter ngulik ya, kamu bisa dapat harga di bawah 60.000 untuk sepasang ini di online marketplace, tapi mostly harganya akan di sekitar 70-75.000. Ada juga yang jual di atas 100.000, tapi ya terserah kalian. Kalau kalian percaya mau beli di mana, it's okay. Tapi barangnya kalau mau dicari itu kata kuncinya kurang lebih adalah quick release tripod black. Hanya begitu kata kuncinya, karena dia juga nggak punya merek. Ada banyak merek lain di luar sana kayak Small Rig, Tilta itu juga punya. Cuman sebenarnya fungsinya sama aja ya. Mungkin yang membedakan adalah biasanya wing nut-nya ini dia lebih ergonomis sih buat dikencang-kendorin gitu ya. Jadi nggak melulu mentok kayak gini. Cuman ya untuk harga sekitar 70.000 ya ini definitely worth it. Item kedua ini adalah clip-on atau lavalier mic, tapi bukan yang wireless ya. Karena ya yang kita bahas hari ini kan harganya di bawah 200.000. Jadi agak nggak mungkin kalau kita punya wireless microphone di sini. Tapi ini adalah microphone yang cukup berguna di segala situasi. Mostly sih di adegan interview ya. Tapi bisa juga digunakan di naratif film yang small budget dan small production gitu. Ya tergantung sama value production kalian ya. Tapi yang jelas ini adalah microphone lavalier. Nah, ini lavalier dengan compatibility, dia bisa untuk kamera, juga bisa untuk smartphone. Nah, biasanya kan kalau lavalier mic atau microphone yang untuk smartphone itu sedikit berbeda dengan yang untuk kamera. Karena di kamera kita pakai koneksi TRS, sedangkan di handphone atau di smartphone kita pakai koneksi TRRS. Nah, si Boya BY-M1 ini dia punya koneksi sebenarnya TRRS. Portnya TRRS, cuman dia punya semacam preamp gitu yang bisa mengconvert TRRS menjadi TRS gitu. Makanya dia punya mode kamera sama smartphone. Harganya cuma 135.000-an. Kalau kalian jeli bisa dapat di bawah 100.000, atau kalau ada yang jual second mungkin seharga 70.000-an ya. It works fine gitu, artinya ini nggak jauh beda sama mikrofon lavalier dengan harga sejutaan ya, punya Rode kayak gitu-gitu yang Smart Lav Plus.
Cuman memang dia punya kabel panjang banget. Kabelnya ini panjangnya 4 meter atau lebih ya bahkan ya. Dan kalau carrying case-nya pun kadang-kadang itu penuh kalau kita nggak pinter tangling gulung kabelnya gini ya. Tapi yang jelas dia sangat berguna ketika kita ada di situasi interview yang talentnya nggak pindah-pindah atau nggak jalan-jalan. Jadi kita bisa set kamera di tripod dan lavalier ini kita julurkan kabelnya sepanjang 4 meter langsung ke kamera. Aku pernah pakai lavalier mic ini dulu untuk bikin YouTube, untuk bikin review juga waktu di luar ruangan. Ya sebenarnya kalau kita nggak jalan-jalan aja ini aman-aman aja ya. Dulu waktu di Singapura aku nge-review kamera Fuji X-T100, aku juga pakai mikrofon ini. Dan aku waktu di Bali aku mereview kamera Instax SQ berapa ya, aku lupa SQ berapa itu juga pakai mikrofon ini langsung ke handphone. Jadi ya cukup praktikal buat syuting-syuting yang small team, small budget. Yang ketiga, ini adalah kabel HDMI. Spesifiknya lagi dia adalah Slim HDMI. Mereknya ini yang aku pakai adalah Lindy dengan tipe Chromo Slim HDMI. Dan kalau kabel Lindy Chromo Slim HDMI ini yang panjangnya 50 cm sampai 200 cm, dia bisa mengirimkan sinyal up to 8K 60p. Dan kalau aku ya biasanya di kamera itu aku syuting di 4K, jadi pasti akan sangat aman banget dengan kabel Lindy Chromo Slim HDMI ini. Yang aku pakai ini di ukuran 50 cm. Nah ini biasanya aku pakai di kamera langsung yang single operator kamera ya. Jadi dari kamera output langsung masuk ke monitor, karena biasanya jaraknya itu nggak terlalu jauh kalau mirrorless ya. Kita pasang di monitor yang ada di atas kameranya. Nah kurang lebih akan seperti ini kalau aku pasang di kamera yang single operator ya. Jadi kalau kamera yang nggak butuh asisten kamera atau focus puller yang di kamera, atau kita adalah single operator kamera yang butuh kabel HDMI yang lentur. Karena kabel HDMI dari Lindy Chromo ini dia sangat lentur dengan ketebalan yang hanya 3,2 mm. Ini sekabel iPhone ya, mungkin hanya sekabel charger iPhone gitu ya. Dan yang 50 cm ini pas banget buat aku pasang di kameraku yang BGH1 ini. Looks simple gitu ya. Nah kalau kalian mau versi yang lebih panjang, biasanya aku pakai yang 100 cm. Itu aku pakai di kamera yang pakai rig yang agak gede. Jadi jarak antara HDMI out di kamera dengan monitor mungkin akan pakai magic arm atau articulating arm yang lumayan jauh gitu, jadi butuh panjang 1 meter. Dan yang ukuran 50 cm ini harganya di 189.000. Memang untuk ukuran kabel yang hanya 50 cm harganya lumayan, tapi ini adalah kabel yang kalau aku bilang ini standar industri ya gitu. Jadi hampir semua kamera untuk syuting itu pasti menggunakan kabel Lindy Chromo yang Slim HDMI ini karena enteng, dia lentur dan juga up to 8K 60p. Yang keempat, ini adalah lampu yang pernah aku pakai di video klipnya Koko Prastia Udan Tanpa Mendung. Lampu ini sebenarnya adalah lampu apa ya, kalau dibilang tuh lampu sunset lamp atau sunset light gitu. Ini biasanya kalian temui bakal di online marketplace, itu harganya hanya sekitar 50.000. Paling mahal di 100.000. Tapi ini aku beli yang versi yang 50.000. Dia punya beberapa tipe, yang membedakan adalah hasil outputnya. Jadi yang punya aku ini adalah sunset light yang warna merah. Sunsetnya yang merah ya. Ada yang versi yang ungu, ada juga versi yang agak kebiru-biruan. Yang membedakannya sebenarnya adalah filter di lensanya ini, karena dia sebenarnya single chip, kecil banget gitu lampunya, dan dia ada filternya di sini. Nah biasa kita pakai bisa di background, jadi background seperti ini, practical light background, atau jadi lampu artistik. Kalau di video klipnya Udan Tanpa Mendung yang punya Koko Prastia, aku pakai ini sebagai lampu practical yang aku bikin siluet. Jadi nggak pakai modifier lagi, hanya pakai lampu ini kita bisa bikin siluet, efek siluet gitu ya. Nah lampu ini powernya kita bisa pakai power bank kayak gini nih, langsung ke sini, dan dia awet banget ya. Powernya tuh kecil banget. Cuman memang dimmernya nggak bisa kita atur intensitasnya. Bahkan nggak ada dimmer, hanya ada switch on off. Kita
tapi lumayan banget nih. Kamu tinggal pasang di belakang gini, jadi background lampu yang unik gitu ya. Kebanyakan yang pakai konten creator TikTok sih, tapi it's okay buat kita bikin practical light buat syuting gitu. Ini oke banget sih ya. Cuman memang intensitasnya nggak terlalu gede. Nah nih dia isinya adalah single chip LED yang kecil banget di sini ya, kecil banget. Dan yang membedakan tuh lensanya ini. Yang bikin unik sebenarnya karena dia punya color fringing atau chromatic aberration di pinggiran lensanya tuh. Jadi kelihatan ada garisnya gitu kan. Kita bisa taruh di ditabrak-tabrakin gitu sama si subjek atau jadi background gitu ya. Kita bikin tabrak-tabrakin gitu karena prinsipnya dia berbentuk bulat, benar-benar bulat kayak kita pakai modifier yang spot, lighting spot gitu ya. Definitely worth it. Nah yang kelima ini biasanya kita sepelein karena dianggap kurang penting dan dan ya aksesoris yang ngecek-ngecek banget lah, karena kadang cuma jadi bonus kalau kita beli kamera. Tapi menurutku ini adalah satu hal yang sangat penting kita miliki kalau kita punya kamera atau kita sering syuting atau kita sering motret gitu ya. Karena barang ini adalah sebenarnya dia yang menjaga kamera dan lensa kita tetap bekerja dengan baik. Nah yang aku pakai ini mereknya Avantgarde. Nah ini aku beli waktu promo 88 kemarin ya di online marketplace. Harganya cuma 100.000. Kalau harga normalnya mungkin sekitar 150 ribuan. Dia punya lens pen yang belakangnya bisa bersihin, bisa punya brush buat bersihin kayak gini. Terus dia punya blower. Blower ini kecil tapi kenceng sih, lumayan kenceng sih ya. Jadi bisa bersihin debu-debu yang nempel di kamera kamu. Terus dia punya another brush lagi buat yang lebih kasar buat di body kamera. Terus dia punya lens cleaner, cairan pembersih lensa, sama ada beberapa microfiber cloth. Nah ini berguna banget buat kamu bersihin kamera kamu ketika selepas syuting dari tempat-tempat yang berdebu kayak pantai, kayak gunung, kayak pinggir jalan raya gitu. Make sure setiap selesai syuting kamu harus membersihkan kamera sama lensa kamu. Jadi setiap kita mau pakai nggak ada bekas kotoran yang mengkerak di lensanya, nggak ada minyak-minyak, nggak ada keringet-keringet, nggak ada air juga. Jadi kamera kamu akan selalu dalam keadaan prima setiap kita mau gunakan. That's it. Itu adalah 5 alat syuting yang wajib kamu punya dengan harga di bawah Rp200.000. Yang pertama tadi ada quick release plate, yang kedua ada lavalier microphone dari Boya, yang ketiga ada slim HDMI cable dari Lindy Chromo, yang keempat kita punya sunset lamp, nggak ada mereknya, dan yang kelima kita punya cleaning kit dari Avantgarde. Silahkan klik link pembeliannya, ada aku taruh di bawah di link deskripsi. Jangan lupa share, subscribe, dan follow Instagram saya @bagustikus dan Instagram @huntingpasar_id. Sampai ketemu di Good News berikutnya.